Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga di bulan suci Ramadan ini tetap diberikan kesehatan, keafiatan dan kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, hari ini yang memandu TV MUI Kota Medan adalah saya, Rahmat Hidayat Nasution, dan insyaallah akan ditemani oleh Ustadz Damri Tambunan, Ya. SHI SPDI Ustaz? Iya. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Puasa tetap penuh semangat jadwal, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat. Ketika kita cerita tentang Ramadan itu punya banyak makna ya. Jadi punya banyak nama dan makna. Di antara nama dari Ramadan itu sering dikenal dengan nama Syahrul Maghfirah. Ramadan adalah bulan ampunan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Damri terkait dengan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah. Baik, para pemirsa, kita langsung tanya nih kepada Ustadz Damri terkait kenapa Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Maghfirah. Ya. Terima kasih Ustaz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa TV MUI Kota Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ramadan telah bersama kita semua. Satu doa yang diijabah Allah ketika kita berada di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, merupakan nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, karena Ramadan ini adalah bulan yang diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan ada satu hadis yang hampir mirip juga, "Mangqama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, banyak memperbuat amalan-amalan, apalagi amalan itu adalah amalan yang disunatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak bersalah di muka bumi ini. Bahkan dosa dan kesalahan itu kadang-kadang bertubi-tubi datang setiap hari kepada kita melalui anggota tubuh kita saja. Satu hari ini berapa dosa yang kita lakukan. Mata yang seharusnya melihat apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tapi mata ini justru masih mampu untuk melihat apa-apa yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mulut, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh ini mungkin banyak memperbuat dosa. Maka di bulan suci Ramadan inilah kita mengharapkan agar supaya dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, dari penjelasan Ustaz terkait dengan hadis tadi, boleh kita katakan bahwa Ramadan itu full maghfirah, penuh dengan ampunan. Karena titik awalnya Ustaz bilang man soma Ramadan. Kalau soma berarti siang. Mangkoma berarti malam, mendirikan malam Ramadan. Nah, kalaulah maknanya Ramadan itu full ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
Artinya orang yang ketika ketemu Ramadan harus giat beramal ibadah. Harus. Apakah seperti itu, Ustaz? Iya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa salah satu doa yang kita mohonkan kepada Allah, wa ballighna. Ya. Ketika kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan membersihkan diri kita dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Iya. Giatlah beramal, apa yang bisa dibuat-buat, apa yang bisa dikerjakan selagi itu pekerjaan dan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerjakan lagi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya. Kalau Ramadan dikatakan sebagai bulan ampunan, lalu kemudian kita beramal ibadah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Iya. Pertanyaan saya, Ustadz, titik-titik mana saja ada ampunan Allah itu? Iya. Yang jelas ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis lagi Rasulullah, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita buat, banyak berbuat baik, kita bisa banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, mendirikan bulan suci Ramadan termasuk qiyamul lail. Di qiyamul lail seperti sholat tarawih yang juga hanya ada di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah sunat seperti ini, insya Allah menambah pahala kepada kita semua. Dan tadi man soma Ramadana, di siang hari bulan suci Ramadan kita berpuasa dengan baik, kita berpuasa dengan penuh keimanan dan banyak beramal di puasa itu. Jangan hanya puasa yang tidak mendapatkan apa-apa seperti yang disinggung Rasulullah, laisa lahu min siyamih, tidak dapat apa-apa dari puasanya, berarti ampunan pun tidak didapatkannya dari puasa itu. Makanya kita banyak beramal, berpuasa dengan baik, kita jaga semua hal-hal yang membatalkan. Dan satu lagi yang harus kita jaga adalah hal-hal yang menghilangkan pahala itu. Sehingga ada keseriusan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang menghilangkan pahala puasa itu apa aja, Ustaz? Banyak sebenarnya yang menghilangkan pahala puasa yang sehingga nol, tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Seperti ketika kita berpuasa, kita melaksanakan hal-hal yang termasuk hal-hal yang makruh. Karena ada orang yang puasa nih Ustaz Rahmat, hanya puasa saja. Dia habis sahur dia tidur gitu kan. Sambil dia ngintip-ngintip jam, oh masih jam 9, tidur lagi. Diintipnya lagi terbangun, masih jam 12, tidur lagi. Dia terbangun lagi, sudah jam 4, tidur lagi. Begitu jam 6:15 dia bangun, dia pula duluan duduk di tempat yang berbuka. Ini puasa-puasa yang seperti ini kalau dulu di kampung namanya puasa ular namanya, puasa yang tidur saja. Kemudian ada puasa juga yang dilaksanakan tapi mulutnya ini tak bisa dia jaga. Makanya Allah kasih kode sebenarnya. Ada yang berpuasa itu mengatakan kok bau mulut kita, ada yang bilang bau bangke, ada yang bilang bau jigong. Tapi yang jelas agar supaya kita bisa menjaga mulut kita dari fitnah dan gibah. Apalagi kadang-kadang sama-sama zuhur ke masjid. Begitu ke masjid jumpa kawan, sinilah dulu duduk-duduk kita. Ketika kita ngobrol seperti itu, tanpa kita rasa, kita juga sudah menceritakan aib saudara kita. Kita juga sudah kadang-kadang yang tak ada pun kita cerita-ceritakan. Inilah hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa itu. Makanya kalau bisa ketika kita berpuasa di siang Ramadan itu, kita banyak membaca Al-Quran. Apalagi pahalanya sangat besar sekali di bulan suci Ramadan. Seperti apa pahala baca Quran di Ramadan, Ustaz? Yang jelas tidak seperti di bulan lain. Seperti di bulan lain. Ada apa namanya? Ada tambahan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda Allah berikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Rasulullah, jadilah kamu orang yang mengajar. Tak bisa mengajar, belajar. Tak bisa juga belajar karena sudah tua, dapat di pangkal hilang di ujung, dapat di ujung hilang di tengah-tengah. Au mustami'an, dengarkan orang baca Quran. Tak bisa juga mendengar lagi karena sudah tua. Au muhibban, cintai Quran. Nampak Quran terletak di bawah, diangkat ke tempat yang tinggi, kita muliakan Al-Quran itu. Apalagi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang yang kelima, tak mau mengajar, tak mau belajar, tak mau mendengar
dan tak mau mencintai Al-Quran, fatahlik, maka Allah akan celakakan kamu. Jadi ketika di Ramadan itu kita harus banyak membaca Al-Quran. Tapi sebenarnya tapi boleh dikata juga karena kita ngikut Nabi di Ramadan sampai 2 kali hatam katanya bersama malaikat Jibril. Secara tidak langsung sebenarnya kita mengamalkan firman Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Karena esensi dari Ramadan yang dikatakan bulan ampunan adalah dapat Ramadan sebagai bulan ampunan. Berarti ketika kita ngikut amal Rasul, kita dapat ampunan. Apakah persepsi saya ini benar atau salah, Ustaz? Ya, benar. Apa yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan dalam ayat tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku. Seperti itulah sampaikan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Ustaz, aku belum bisa baca Quran. Aku kadang-kadang mau belajar malu. Sebenarnya tak ada istilah sudah sampai batas usia, tak ada. Artinya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi sampai kita mati masih ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Jangan kita bilang aku udah tua Pak Ustaz, enggak bisa. Saya pernah mengajarkan seseorang untuk membaca syahadat saja bisa 2 bulan. Ada kebetulan orangnya, mohon maaf saya ceritakan, ada seseorang ya bersuku Batak seperti saya, Tambunan. Ketika dia rupanya masuk Islam, mengucapkan syahadat, payah kali mengucapkan. Kebetulan atau itu 78 tahun, dapat janda 42 tahun. Mau menikah dia, terpaksa masuk Islam. Jadi dipanggil kita untuk mensyahadatkan. Hampir saya rasa beberapa minggu barulah fasih membacakan syahadat itu. Ashadu an la ilaha illallah. Dia bilang asyadu. Sampai dia bilang sudahlah katanya. Putus asa dia sehingga kadang-kadang kita motivasi, jangan, ini mau nikah enggak? Terakhir dia mengucapkan syahadat itu dengan baik. Artinya siapapun di antara kita mungkin kalau dilatih insya Allah bisa dapatnya itu. Tapi tak sampai menikah, meninggal atau tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ayat itu disampaikan Allah SWT kepada kita semua, dan ternyata Tok mati dalam keadaan muslim. Walaupun tak sempat menikah, tapi yang jelas sudah ada niat untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam dosa yang pernah dia lakukan. Saya rasa ini kita sampaikan kepada kita semua. Barengilah amal ibadah puasa kita itu dengan amalan-amalan yang baik. Kalau tak bisa juga ya bersedekah. Bersedekah, apalagi bersedekah itu menambahkan nikmat rezeki yang berlipat kepada kita. Yakin dan percayalah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kalau seandainya kita banyak bersedekah, bahkan memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka mendapatkan pahala. Ada orang di sekitar situ kerjanya di situ, tapi rumahnya tidak di situ. Kemalaman pulang dia singgah ke masjid dekat rumah kita memberikan sesuatu untuk menjamu orang berbuka, dia makan bukaan yang kita siapkan itu, kata Rasulullah, maka dia dapat pahala. Ditambah lagi pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi satu pahala pun. Artinya banyak sebenarnya pendapatan pahala. Jadi sebenarnya juga itu bagian Rasul, karena Rasul juga ajwadu fi Ramadan, paling pemurah di Ramadan. Betul ya Ustaz ya? Paling pemurah di bulan suci Ramadan. Baik Ustaz, kemudian ini kan kita nih sistemnya kan biasanya nih kita orang awam nih Ustaz. Pengennya kalau betul Ramadan bulan ampunan, kira-kira apa tanda Allah kasih kita dapat ampunan? Yang jelas ketika kita masuk ke bulan suci, bulan suci Ramadan ini, sebenarnya kita dulu harus membersihkan dan mensucikan diri kita. Makanya sebenarnya ketika ada penyambutan Ramadan seperti di Medan Punggahan, ketika ada tempat pertemuan, disitulah kita membersihkan diri kita sebenarnya dari hal kesalahan yang pernah kita buat di antara sesama manusia. Baru kita masuk ke Ramadan. Bersalaman itu adalah menggugurkan kesalahan dan dosa di antara kita. Bukan hanya bersalaman itu, adat istiadat. Jadi kalau sekarang kan udah nggak ada COVID, jadi ketika salaman itu lagi. Gini ya kan? Jangan lagi gini-gini ya. Jangan lagi seperti ini. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang
yang benar-benar ikhlas menerima kesalahan. Makanya Iya. di antara kita semua, Iya. maka kita harus membuka hati menerima dan memaafkan kesalahan orang, Iya. agar supaya orang lain bisa membuka hatinya Iya. dan memaafkan kesalahan yang pernah kita perbuat. Baru kita masuk Ramadan. Ustaz, aku tak ketemu, aku berjauhan. Sekarang sudah ada medsos. Bisa kita bikin seekor kucing melompat-lompat sambil melompat makan ketupat, onak datang tak sempat-sempat, onak menelepon pulsa pun sakarat. Akhirnya hanya pesan yang bisa dibuat, Med Ramadan 1443 Hijriah. Iya, jangan sampai bilang jangan karena tangan tak bisa berjabat nanti datangkan Tuhan lagi Covid kan. Cukuplah itu dia, kayak gitu seperti aja ya kan. Tambahi di bawah pakai bahasa India, mohabbatin, mohon maaf lahir batin. Wis, mantap, Joel Ustaz. dan keluarga. Iya. Ketika kita mengirimkan pesan itu, kemudian dijawab, kami juga seperti itu dijawabnya, sudah menjadi satu ikrar bahwa kita adalah saling Walaupun dia memaafkan tak di pandai antara. membalas pakai pantun saja. Walaupun dia tak pandai membalas dengan pantun. Tapi konsep sosial itu kan Iya. adalah take and give. Iya. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Kemudian ketika kita sudah berada di bulan suci Ramadan melaksanakan kegiatan, yang kita harapkan adalah kayauma waladatu ummuh. Iya. Jadi kharaja min dzunubihi, maka Iya. dia akan diangkat, dikeluarkan dari berbagai macam dosa yang pernah dia buat. Itulah jaminan sebenarnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, mendirikan Ramadan itu dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharapkan Allah. Jangan karena seseorang kita berpuasa. Iya. Makanya puasa ini melatih diri kita untuk meningkatkan keimanan dan kejujuran. Iya. Contoh, ketika kita berada di satu tempat, ada kebetulan segelas air bekas minuman kita. Kita tengok tak ada CCTV, Iya. kita tengok tak ada orang yang melihat kita, tapi tak mampu kita meneguk segelas air itu. Kenapa? Karena amanu. Karena kita beriman kepada Allah, walaupun tak ada orang yang melihat, tak ada CCTV yang mengawasi, Iya. tapi kita yakin bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Makanya belajarlah dari ibadah puasa itu terus menerus semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan yang lain. Kita puasa bukan karena ulah, kita puasa bukan karena mertua, bukan karena orang tua, bukan karena istri, bukan karena anak-anak, tapi berpuasalah karena Allah. Ketika kita melaksanakan itu, ghufirallahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Iya. Jadi target kita adalah bagaimana supaya maghfirah itu kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diharapkan di hari fitri nanti adalah Aidil Fitri, kembali kepada fitrah. Iya. Kalau Anda kata-kata kembali kepada fitrah, berarti kita pernah fitrah. Karena kita sudah kembali kepada itu. Kapan kita fitrah? Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang baru lahir adalah suci. Seperti itulah yang kita harapkan nanti ketika keluar. Jadi diangkat kita dari dosa-dosa, diampuni Allah dosa-dosa kita bersih dan suci seperti seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Iya. Baik Ustadz, tak terasa kita sudah ada di kitaran berapa menit ya dari berbincang-bincang ini, dan tentunya kita sudah dapat menangkap titiknya bahwa Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan. Kalau ingin dapat ampunan Allah, itbil sayyiatil hasanat, iringilah keburukan dengan kebaikan. Kebaikannya itu diawali dengan mendirikan qiyamul Ramadan. Di antaranya pertama dengan sholat tarawih, jangan ditinggalkan. Lalu kemudian tadi dengan membaca Al-Quran. Lalu kemudian dengan sedekah. Lalu kemudian dengan berakhlakul karimah yang baik. Karena akhlakul karimah tadi dapat, kalau seandainya menurut saya tadi, kalau kita melakukan perbuatan buruk bisa dapat menghilangkan pahala puasa kita. Iya. Kan? Nah, baik para pemirsa TVM UI Medan untuk Medan dan umat, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Haji Damri Tambunan SHI SPDI. Beliau ini adalah Ketua MUI Kecamatan Medan Helvetia, Ustadz ya. Iya, benar. Medan Helvetia, Kota Medan. Dan tentunya para pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ustadz Damri tadi juga mengingatkan kita dengan hadis Rasul, gharima amfu rajulin iza dakhala alaihi Ramadan summan salaho falam yughfarlah. Betapa meruginya seseorang, kata Rasulullah, ketika dia ketemu Ramadan
sampai Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa, Amin. lalu memberikan kita mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kelak kita layak dinobatkan sebagai hamba Allah yang layak masuk ke dalam surganya. Amin. Demikian para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat bahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sama-sama, Haji Damri Tambunan SHI SPDI. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Ustaz. Para pemirsa, saya Rahmat Hidayat Nasution LC mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi